Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dan pemirsa, untuk membahas informasi seputar market terkini, kita akan bergabung bersama dengan Mas Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Patrick. Halo, selamat pagi Pak Prisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita menyoroti terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan terlebih dahulu ya. Sejauh mana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang kemarin sudah sempat di sesi 1 ini di 7.500, tapi pas penutupan sedikit terpangkas ke 7.400-an kembali. Tetapi kalau saya lihat asing sudah mencatatkan net buy ya sekitar 322 miliar rupiah pada pasar reguler. Sejauh mana Anda melihat kans positif dari pasar modal Indonesia saat ini? Oke, benar sekali ya Mbak Prisa. Memang kalau kita coba lihat di penutupan intraday, memang penguatannya jauh lebih tinggi dibandingkan di penutupan sesi 2 terakhir. Kalau saya cermati sih memang penutupan di sesi 2 kemarin itu juga diwarnai dengan adanya aksi profit taking ya. Karena memang kita di pekan ini sudah menguat di 2 hari terakhir, dan di hari Jumatnya juga kita menutup mengalami penguatan. Jadi wajar saja ada aksi profit taking. Di saat yang sama juga kita sembari menunggu nih data inflasi yang semalam sudah rilis gitu ya, untuk inflasi Amerika Serikat. Kalau kita coba lihat dari pergerakan secara monthly-nya untuk IHSG bulan ini sendiri juga kita lihat lumayan positif ya Mbak. Kalau kita compare dengan bulan November sendiri kita kan termasuk bursa di kawasan ASEAN yang melemahnya paling dalam. Nomor 2 setelah Filipina. Dan juga kalau kita lihat dari foreign flow-nya juga, itu juga kita asing keluar sekitaran 6 triliunan lebih. Jadi benar juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Prisa, yang dimana dari sisi foreign flow-nya juga sudah jauh lebih baik ya. Tekanan jual asing juga sudah lebih bisa mengalami pelemahan dibandingkan dengan bulan kemarin. Baik. Jadi untuk bulan ini kita lihat outlook-nya jadi cukup positif. Outlook-nya lebih ke positif ya gitu ya. Baik, nah makin positif ketika indeks harga konsumen atau CPI dari Amerika Serikat semalam ini naik sesuai perkiraan pada November, baik secara bulanan maupun juga tahunan. Nah ini diartikan bahwa peluang pemangkasan 25 basis point oleh The Fed suku bunga minggu depan ini kayaknya akan tercapai. Dari yang sebelumnya 70%-an, sekarang sudah konsensus itu sudah semakin yakin 95% ada pemangkasan minimal 25 basis point. Nah sejauh mana itu bisa menjadi booster juga untuk indeks harga saham gabungan tampil lebih positif lagi di akhir tahun? Oke, tentu saja ini bisa jadi katalis booster tambahan ya. Karena memang di awal bulan Desember ini kan ketidakpastiannya muncul dari soal perihal nanti kebijakan The Fed akan seperti apa di tanggal 17 dan 18 Desember nanti. Jadi data inflasi ini merupakan bisa dibilang data konfirmasi ya. Setelah ada data dari sisi ketenaga kerjaan yang cenderung lebih dingin, dan dikonfirmasi dengan data inflasi yang tercatat naik ke level 2,7 atau sesuai ekspektasi pasar. Jadi saya lihat data ini bisa jadi booster tambahan untuk IHSG, karena memang dari sisi domestik kita juga terlampau juga sudah cukup bagus gitu, karena adanya aksi fenomena window dressing, kemudian dari sisi net foreign sale-nya juga lebih bisa mengalami penurunan, kemudian data-data ekonomi kita mulai dari consumer confidence, retail sales dan semacamnya juga dalam kondisi yang positif. Jadi saya lihat data inflasi US ini bisa jadi booster tambahan mendorong katalis domestik kita yang lumayan kuat. Baik, jadi ada kemungkinan ya The Fed memang pekan depan di pertemuan sampai dengan tanggal 18 Desember waktu setempat itu adalah menurunkan suku bunga 25 basis point ya? Iya, betul sekali. Oke, Anda juga optimis. Baik, berapa target indeks harga saham gabungan kalau dilihat-lihat nih, kalau memang skenario-nya adalah The Fed memangkas suku bunga 25 basis point, kemudian mungkin ada window dressing dari FAC Sekuritas, targetnya akhir tahun IHSG kira-kira bisa ditutup di posisi berapa? Kita lihat sih sampai dengan saat ini ya, kita menaruh target sampai dengan akhir tahun di level 7.600 sampai dengan 7.700-an ya, paling Baik. Tingginya. Masih ada peluang sekitar 200 poin ya? Oke. Kita beralih ke sektor saham properti. Ini menjadi yang terkuat di perdagangan kemarin, naik sekitar 1,49%. Peluang saham-saham ini bagaimana? Apakah karena ada kans pemangkasan suku bunga yang mungkin juga akan mempengaruhi suku bunga di dalam negeri sehingga properti akan terangkat? Atau Anda melihat ada sentimen lain di sektor properti yang menarik?
Ya, betul sekali Mbak. Selain memang dari sisi suku bunga Amerika Serikat ya yang berpotensi dipangkas, dan nantinya juga akan mempengaruhi kebijakan suku bunga Indonesia karena sifat kita outward looking untuk kebijakan moneternya. Itu kita lihat dari sisi concern pemerintah ke sektor properti juga sih. Kita cermati memang pemerintah cukup concern soal sektor ini, mulai dari memberikan beberapa stimulus tambahan seperti ada DP 0%, kemudian juga ada fasilitas PPN dan semacamnya. Jadi kita lihat sektor ini sebenarnya untuk tahun 2025 itu bisa jadi sektor yang bisa kita jadikan perhatian khusus gitu ya. Karena memang kalau kita compare dibandingkan 2024-2023, pergerakan sektoral properti ini kurang begitu mendapatkan sorotan. Baik. Perihal soal suku bunga yang tinggi. Jadi di saat suku bunganya nanti confirm ternyata ada era suku bunga yang rendah, itu bisa jadi hal yang positif untuk sektor properti. Baik, berarti sektor properti ini mengalami penguatan. Anda tidak melihat bahwa ini jangka pendek saja, tetapi Anda melihat bahwa untuk tahun 2025 sektor ini juga layak dicermati. Betul sekali. Nah, emitennya, kalau kemarin mungkin yang lagi booming gitu ya terkait dengan BYD Motors Indonesia yang masuk ke SSIA melakukan pembayaran lahan begitu ya, dan kabarnya ini Desember sudah akan lunas tampaknya dan membuat SSIA optimis bahwa bisa membooster dari kinerja pendapatannya menjadi 6 triliun rupiah. Nah, Anda sendiri lebih tertarik kalau ngomongin properti itu saham yang seperti apa? Oke, untuk saham properti sendiri sih kalau saya pribadi ya, karena memang dari katalis industrinya sangat positif di tahun 2025, jadi untuk pemilihan stok pick saham properti saya akan lebih concern dari sisi valuasinya ya. Di saat yang sama di kinerja kuartal 3-nya juga akan saya perhatikan apakah kinerjanya positif atau enggak. Dari mayoritas saham properti kan memang kinerja kuartal 3-nya tercatat mengalami pemulihan ya ataupun peningkatan. Jadi tinggal kita fokuskan dari sisi valuasinya gitu ya, di mana valuasi emiten-emiten properti di bulan November ini cukup tertekan sangat dalam, mulai dari ada BSDE, kemudian SMRA dan juga CTRA. Yang kalau kita lihat dari pergerakan harganya cukup dalam, sehingga kalau kita coba lihat dari rasio price to book value itu sudah terlampau murah. Terlebih Baik. lagi kuartal 3-nya 2024 juga tercatat positif pertumbuhannya. Baik, Anda lebih menyoroti BSDE, SMRA, kemudian satu lagi tadi Ada CTRA. CTRA. Kalau Ya. berbicara mengenai properti, Anda lebih tertarik yang valuasinya sudah turun banyak untuk mulai dilirik begitu ya, berinvestasi di tahun 2025. Baik, sedikit kita bergeser ke kabar emiten lainnya, ada skema merger dari XL Axiata dan juga Smartfren serta Smart Telecom yang akan melahirkan entitas XL Smart Telecom Sejahtera. Nah, tanggal efektifnya ini memang masih 15 April 2025. Tetapi sudah mulai viral dibicarakan oleh para netizen begitu ya, nantinya seperti apa sahamnya dan tampaknya akan digabungkannya ke XL begitu ya, atau XL Axiata. Nah, dampaknya ke saham akan bagaimana? Mungkin saat ini banyak yang masih gamang yang memiliki saham ini tuh nanti bagaimana antara XCL dan juga Fren? Oke, benar ya Mbak. Kalau kita lihat memang aksi korporasi ini bisa dibilang bukan yang pertama ya, karena memang di beberapa tahun terakhir kan juga sempat kompetitornya Indosat juga melakukan aksi ini yang sama gitu ya, aksi merger. Kalau kita lihat secara jangka panjang, aksi korporasi ini tentu saja akan berdampak positif untuk kinerja perusahaan itu sendiri, baik dari sisi balance sheet maupun dari sisi income statement. Di saat yang sama juga dari sisi pelayanan kepada masyarakatnya pun juga akan meningkat. Karena memang jumlah jaringan yang dimiliki Fren nanti akan dikombinasikan dengan jumlah jaringan dimiliki oleh Excel. Sehingga itu berpotensi membuat spektrumnya sendiri menempati posisi kedua gitu ya, terbesar di Indonesia. Tapi memang kalau kita coba kaitkan dengan pergerakan harga sahamnya, untuk prospek yang sangat prospektif ini sendiri itu bisa dibilang butuh waktu ya untuk bisa kita lihat kinerjanya bagus atau enggak gitu. Tapi memang kalau kita bicara jangka panjang positif. Di kondisi sekarang tentu saja untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan telekomunikasi yang perlu kita highlight adalah dari sisi valuasinya ya, di mana valuasi sektor-sektor telekomunikasi ini masih cukup murah dan juga prospek untuk tahun 2025 juga masih positif didorong dari penetrasi internet kita yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Baik, menurut Excel Axiatanya sendiri penggabungan usaha atau merger ini akan menghasilkan perusahaan yang memiliki pangsa pasar 27%, meningkat begitu ya, mendekati kompetitornya yaitu Indosat. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan bahwa ini harus dilihat dulu
ke depannya akan seperti apa. Ekspektasinya sih positif begitu ya, tetapi kan realitanya kan belum tentu. Secara valuasi sudah menarik, tapi kalau ngomongin valuasi rata-rata kan juga lagi rendah. Anda sendiri lebih tertarik kalau ngomongin sektor telekomunikasi itu Indosat, Friend, XL, atau Telkom, atau yang mana kira-kira dari FAC Sekuritas? Oke, kalau dari kami sendiri sih kita melihat memang benar sekali yang disampaikan Mbak Prisa, poin soal valuasi, di mana hampir keseluruhan dari emiten telekomunikasi memang murah ya. Tapi kita akan coba lihat di kinerja terbarunya di kuartal 3 2024, di mana ada XL dan Indosat yang mencatatkan pertumbuhan gitu ya. Jadi tinggal kita kombinasikan dari sisi itunya dan dari sisi teknikalnya mungkin ya. Karena memang kalau kita lihat saat ini untuk XL dari pergerakannya juga tercatat sedang mengalami koreksi di 2 hari terakhir. Jadi mungkin untuk XL bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu untuk melakukan trading. Tapi untuk jangka panjangnya, saya merasa untuk emiten telekomunikasi karena industrinya juga sedang dalam posisi yang baik, jadi tinggal kita kombinasikan dengan sisi itunya aja ya, valuasi dan juga kinerjanya. Valuasi dengan kinerja. Kalau saat ini valuasi dengan kinerja yang paling ideal kira-kira emiten apa? Kalau dibandingkan ada 3 operator ya, Mhm. utama di Indonesia saat ini, kita melihat mungkin ada dari sisi XL dan juga Indosat ya, karena kinerjanya Oke. cukup positif di kuartal 3. Tapi untuk Telkom sendiri, dia punya highlight dari sisi pangsa pasar juga ya. Dan Mhm. juga kalau kita lihat valuasinya juga harganya udah sangat di bottoming sekali. Jadi Baik, masing-masing emiten punya kemenarikannya gitu ya untuk di baik. tahun 2025 nanti. Lebih lengkap atau lebih detail Anda lebih tertarik merekomendasikan saham apa nih? Nah, di segmen saham pilihan kami akan hadirkan sekaligus juga update pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah di IDX Channel.